Pada seri yang kelima ini didukung oleh para pelaku Nusri Nurdin sebagai Aryo Dwipo, Yatmono sebagai Ki Sarpo Gunung, Narto Bantul sebagai Ki Sarpo Wadas, Jumali Jindra sebagai Panji Kuda Wanengpati, Wenda Lubis sebagai Raja Jenggala, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Ki Sarpo Wadas telah berhadapan dengan adiknya Ki Sarpo Gunung. Panji Kuda Wanengpati hanya dapat menatap keduanya tanpa mampu berbuat apa-apa. Dua tokoh sakti dari Gunung Lawu saling berhadapan muka. Ki Sarpo Gunung melirik ke arah Panji Kuda Wanengpati. Inikah pemuda yang kau minta untuk menjadi muridku, kan? Iya. Dia juga adalah muridku satu-satunya. Oh, tulangnya bagus. Kurasa dia berbakat mewarisi ilmuku. Dia adalah putra Raja Jenggala. Namanya Panji Kuda Wanengpati. Iya. Apa yang Kakang inginkan dari anak ini? Bentuklah ia menjadi seorang pendekar pilih tanding. Seorang prajurit yang ulet, kokoh dan pantang mundur. Tidak salahkah Kakang memilih murid? Tidakkah ia dari golongan hitam? Aku bisa pastikan tidak. Dan menurut penglihatanku di masa mendatang, dia akan menjadi raja di tanah Jawa. Ya. Baiklah. Aku percaya padamu, Kakang. Adi Sarpo Gunung. Iya. Aku harus segera kembali ke Istana Jenggala. Tinggalkan dia di sini. Biar aku yang mengurusnya. Baiklah, Di. Selamat tinggal, Di. Hup! Iya! Bangun. Bangun, anak muda. Kau kira tempat ini penginapan? Hei, di mana aku? Di mana ini? Hei, bukankah kau yang telah memukulku dengan dahsyat? Tapi masih hidupkah aku? Kau masih hidup, anak muda. Benarkah? Benarkah aku masih bernafas? Tapi bukankah kau telah memukulku dengan begitu dahsyatnya? Tapi kenapa tubuhku tidak hancur berkeping-keping? Kenapa? Aku hanya membentuk kembali dan menyempurnakan tulang-tulangmu yang masih ringkih. Oh. Tetapi sekarang kau sudah siap untuk menjadi muridku. Tulangmu sudah tertata kuat dan kokoh. Sekarang, ayo berdirilah. Jangan berbaring terus seperti itu. Kau bukan orang yang malas, kan? Oh, ringan sekali tubuhku. Kenapa bisa jadi begini? Jangan terus-terusan bingung, anak muda. Namaku Panji Kuda Wanengpati. Iya. Jangan bingung, Panji. Sekarang ini kau akan menjalani kawah Candra di muka godokanku. Dalam waktu yang tidak lama, karena tulangmu bagus, kau akan menjadi kasatria utama yang harus membela kepentingan kawulo dalam soal kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Tetapi ingat pesanku, kau tidak boleh sombong, angkuh, tinggi hati. Kau harus menggunakan ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Mengerti? Iya, saya mengerti. Sekarang bangunlah dan berlarilah keluar gua. Larilah lagi melintasi alam. Menuruni tebing, mendaki bukit, menerobos semak belukar. Baik, Guru. Hayo cepat, jangan baik guru. Cepat lari. Hayo lari. Hup, ya. Panji Kuda Wanengpati mulai menjalani latihan-latihan yang diberikan oleh gurunya yang kedua. Sang guru, Ki Sarpo Gunung, agak lain dari kakaknya Ki Sarpo Wadas.
Ia adalah tokoh sakti Gunung Lawu yang eksentrik dan uragan. Kucing. Siapa suruh nongkrong di situ? Hah? Saya, Guru. Cepat lanjutkan latihanmu. Jangan dikira aku tidak tahu ya. Baru jurus ke-601 sudah kelenger begitu. Ayo bangun, lanjutkan. Kunyuk. Kaki itu harus ditekan serendah mungkin. Kalau tidak, ingin lehermu kena tebas. Baik, Guru. Bagus, bagus. Teruskan, terus. Ya. Lebih cepat lagi. Iya, iya. Semakin lama semakin gesit gerakan Panji. Kian gesit dan lincah. Serangan demi serangan begitu cepat dan kasat mata. Ki Sarpo Gunung terus mengawasinya sambil bertengger di atas ranting kecil pohon tanjung. Bagus. Ranting itu seperti tidak terbeban apa-apa ditangkringi tubuh Ki Sarpo Lari lebih Gunung. gesit lagi. Panji terus berlatih dan berlatih. Selesai dengan tangan kosong, kini tangannya memegang sebatang bambu besar. Tahan napasmu saat menyerang. Jangan sembarangan begitu. Baik, Guru. Iya, begitu, begitu. Atur napasmu dengan baik. Sekarang seranglah aku. Apa, Guru? Aku tak mau punya murid budak. Serang aku. Iya, baiklah. Tidak kena. Meleset. Ayo, lebih kencang lagi. Ayo. Meleset lagi. Tidak kena. Keteliup. Meleset lagi. Sekarang latihan olah semadi. Ayo mulai. Duduklah bersila di atas batu gunung itu. Baik, Guru. Di sini, Guru. Goblok. Siapa suruh di atas batu pipih? Hah? Ayo, yang di sana itu. Batu gunung yang runcing itu. Bersila di situ. Baik, Guru. Nah, iya. Bagus. Bagus. Ayo. Aturlah napasmu. Pusatkan segala daya ciptamu. Jangan ngelamun, apalagi tidur. Ayo, tarik napas, tahan, hembuskan. Terus begitu, terus. Iya, iya. Alam di luar, alam di dalam, satukan. Udara, air, api, dan tanah. Bersatulah, bersatu. Tarik napas, tahan, hembuskan. Terus, latih terus napasmu agar berirama. Bagus. Sekarang kepalkan tanganmu ke atas. Dua-duanya. Bagus. Tangan kanan tarik ke bawah. Tangan kiri luruskan ke depan. Tarik napas. Tahan. Kepalan tangan kanan lontarkan ke depan. Cepat. Jadi anakku Panji berguru di lereng Gunung Lawu. Ampunkan hamba, Gusti Prabu. Pangeran demikian bersikeras memaksa hamba. Tidak apa, Ki. Sebelumnya pangeran pun telah meminta izin kepadaku. Namun sehubungan dengan perjodohan itu, bagaimana Gusti Prabu? Telah aku kirim utusan ke kerajaan Kediri dengan pesan bahwa Pangeran Panji tengah menyelesaikan pendidikan calon tanda sebelum kelaknya dapat memimpin para pangreh projo. Tetapi apakah keselamatan Gusti Pangeran bisa dijamin mengingat beliau pergi seorang diri? Oh, bagaimana Ki Sarpo Wadas? Terjaminkah? Hamba menjamin Gusti Pangeran
tidak akan kurang suatu apapun. Bagaimana Ki Sarpowadas dapat memastikannya? Sedangkan keadaan dalam situasi penuh ancaman terselubung dari pihak Kerajaan Mentaun. Terus terang, Kerajaan Mentaun sebenarnya tidak berani bertindak gegabah, baik terhadap kita maupun Kediri. Sepanjang kita masih tidak hilang kewaspadaan dan senantiasa berjaga-jaga, maka bahaya dari Mentaun tidaklah berarti. Namun mereka pun memiliki prajurit khusus Sandiyuda. Percayalah kepada hamba, Gusti Panglima. Gunung Lawu memang tampak kasat mata, tetapi gua pertapaan adik hamba, Ki Sarpo Gunung, tidak sembarang orang yang dapat melihatnya. Oh, baiklah. Lalu berapa waktu yang dibutuhkan Panji Kudawaningpati selama di sana? Gusti Pangeran ternyata memiliki tulang yang baik. Kiranya tak sampai 1 purnama, beliau sudah mampu menyelesaikannya. Hamba tahu benar bagaimana adik hamba mendidik dan menurunkan ilmunya kepada Gusti Pangeran. Apakah pangeran pun digojlok sebagaimana seorang prajurit di medan laga? Bahkan lebih daripada itu, Gusti Panglima. Beliau seorang putra raja. Seharusnya lah tidak seperti itu cara pendidikannya. Tidak mengapa, Panglima. Anakku Panji adalah seorang yang bertabiat penasaran dan ingin lebih tahu. Mudah-mudahan di tangan Ki Sarpo Gunung, putraku bisa menjadi orang yang patut dibanggakan. Lalu apa saja yang diperoleh Gusti Pangeran? Olah kaprajuritan, olah kaprajan, olah samati, dan olah kanuragan. Oh, putraku. Aku dapat membayangkan dan ikut merasakan bagaimana beratnya latihan demi latihan yang kau jalankan. Namun demikianlah seharusnya seorang putra raja. Tidak boleh mengeluh dan merintih. Semoga Dewata Agung senantiasa melindungimu. Belum lagi 1 purnama lewat, seorang pemuda tampan tampak tengah melaju di atas kuda tunggangannya menuju ke suatu arah. Lari kudanya cepat dan lincah. Antara penunggang kuda dan tunggangannya menyatu. Kadang kuda itu melompati jurang menganga, terkadang pula menuruni lembah ngarai dengan gesitnya. Penunggang kuda itu tiba-tiba terperangah dan menghentikan laju lari kudanya. Ia meneliti keadaan sekeliling. Oh, apakah aku telah salah jalan? Rasanya jalan ini tidak kulewati beberapa waktu yang lalu. Jalan manakah yang ditempuh Ki Sarpowadas ketika membawaku ke Lawu? Oh, di depan itu ada sebuah rumah tinggal. Sepertinya tempat tinggal seorang bangsawan. Ya, aku akan menanyakan arah mana yang mesti ku tempuh untuk kembali ke istana. Ya! Hei, ada seorang gadis keluar dari rumah besar itu. Betapa cantik dan rupawannya. Rambutnya tergerai, panjang dan ikal. Tubuhnya semampai padat berisi. Siapakah dia? Baik, aku akan ke sana. Menanyakan arah jalan pulang ke istana. Sekalian berkenalan tentunya. Langkah kuda Pangeran Panji tertahan sepulang dari Gunung Lawu. Di hadapannya tampak sebuah rumah besar gaya bangsawan. Tidak itu saja, ada seorang gadis cantik rupawan keluar dari sana. Nah, saudara pendengar, tempat tinggal siapakah itu? Dan siapa pula gadis yang menarik perhatian sang pangeran? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Persembahan dari Citra Beauty Lotion dan radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa pada seri berikutnya.